kami dari kelompok 6 akan presentasikan tugas rancang sistem basis data tentang sistem manajemen laporan, transaksi, dan hasil penjualan toko Trisekan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan. Di sini ada ketua kelompok kami. Saya Hermawan dengan NIM 67204109. Dan ada anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Panduan Jaya dengan NIM 67204111. Saya Rasulullah Noktoran Kadi dengan NIM 67204135. Saya Sheryl Audrey Tudanion dengan NIM 672024 Dan saya sendiri Natasha Nafa Aurel Cutalo dengan NIM 67204108. Jadi yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi toko baju Trisekan itu menghadapi tantangan dalam pengolahan data yang masih manual dan rentan akan kesalahan dalam ekspor. Dengan adanya solusi sistem manajemen ini, laporan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi akurasi data dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan toko, lalu merancang sistem manajemen laporan dan transaksi toko, kemudian meningkatkan akurasi pendataan dan mengurangi risiko kesalahan, lalu ada mengevaluasi kinerja penjualan dan menyediakan akses real time untuk manajemen data. Kemudian ada manfaat. Nah, manfaatnya itu ada operasional toko lebih efisien, lalu membantu mengurangi risiko kesalahan saat pendataan, dan juga mempermudah akses data untuk toko. Nah, mempercepat dalam proses pembuatan data, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Berikutnya sasaran akan dijelaskan oleh. Yang selanjutnya adalah sasaran. Sasaran dari aplikasi ini itu adalah pihak toko. Di pihak toko itu dimudahkan dalam memantau atau menganalisa data. Yang kedua, karyawan memberikan kemudahan karyawan dalam melakukan pendataan kepada di aplikasinya. Yang ketiga adalah audit dengan pendataan yang lebih jelas dapat mengetahui kinerja sebuah toko di suatu kota. Yang terakhir adalah konsumen, kepuasan karena pelayanan yang cepat. Yaitu lingkup. Yang pertama adalah jenis transaksi, ada tunai, online, diskon untuk para member. Yang kedua adalah cakupan data, produk, penjualan, pelanggan, dan karyawan. Yang ketiga adalah sistem, tugas para karyawan, study untuk setiap toko. Yang terakhir teknologi yang digunakan barcode, scanner, dan komputer. Yang terakhir adalah sistem manajemen riwayat transaksi, pencatatan diskon dan promosi, dan analisis penjualan dan produk terlaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya adalah struktur organisasi yang paling atas owner, di bawahnya owner ada CEO. Kemudian di bawahnya CEO ada head area yang dengan asistennya. Head area ini dibagi jadi 3 area dalam Jawa Timur, Tengah, Barat. Kemudian di bawahnya head area ini ada store leader yang mengurus toko per kota. Kemudian di bawahnya lagi langsung karya. Kemudian selanjutnya ada proses bisnis. Dari yang pertama, pabrik mengirim barang ke toko, begitu sampai di toko, barang-barang itu disortir dan disimpan. Kemudian catatan stok diupdate. Kemudian bila terjadi transaksi, karyawan akan melayani transaksi. Bila pembeli mendapatkan member, langsung diberi diskon, kemudian transaksi dicatat, kemudian stok diambil. Nah, kalau misalnya pembeli bukan member, minta nomor telepon pelanggan, kemudian transaksi dicatat dan prosesnya sama. Kemudian bila tidak terjadi transaksi, apakah sudah 2 minggu setelah produk dikirim? Kalau misalnya sudah, ya berkirim lagi, proses diulang. Kemudian kalau belum, apakah ini sudah akhir periode? Bila tidak, ya kita mengulang lagi dari sini. Kemudian kalau misalnya sudah iya, akhir dari periode akan membuat laporan. Kemudian proses terakhir. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Analisis kebutuhan data kami adalah satu, data pendukung mencakup data customer dan brand dan member. Yang kedua, stok dan brand. Untuk data utama, data produk mencakup nama, ID produk, dan harga. Untuk data karyawan, nama, jabatan, alamat, dan kontak. Untuk data customer, nama, ID customer, dan nomor WA. Next. Batasan aplikasi yang kami buat adalah aplikasi kami cukup mencakup data-data penjualan dengan pembayaran cash yang dilakukan di dalam toko dan bukan online.
serta data produk yang diterima dari pusat. Next. Untuk desain edge yang kami buat, kami menemukan 9 entitas. Yang pertama ada satu produk mencakup dengan banyaknya stok dan banyaknya produk berarti dengan satu brand. Ada tabel sales ini berrelasi dengan beberapa seperti sales detail, karyawan, dan customer. Di tabel customer ini memiliki spesialisasi tersendiri seperti regular dan member. Next. Saya akan menjelaskan tentang reporting. Yang pertama itu customer dengan total pembelian terbesar, yaitu menampilkan ID customer, nama customer, dan total pembayaran dan jumlah tujuannya. Selanjutnya, yang kedua itu laporan barang terjual. Laporan barang terjual itu barang terjual dari tiap-tiap ID produknya yang menampilkan ID produk dan total barang terjual. Lanjut. Yang ketiga itu barang paling laku, menampilkan barang paling laku dengan nama produk, harga, dan jumlah terjualnya. Lanjut. Yang keempat itu laporan kunjungan terbanyak. Laporan kunjungan terbanyak dari customer dengan jumlah kunjungan ke toko paling banyak, menampilkan nama customer dan jumlah kunjungannya. Lanjut. Yaitu laporan barang tidak laku. Laporan barang tidak laku itu adalah barang yang tidak dibeli atau paling sedikit pembeliannya, yaitu menampilkan ID produk, nama produk, harga, dan jumlah terjual. Lanjut. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian adalah ERP dan sistem basis data mempermudah proses pembukuan serta pembuatan laporan proses bisnis. Yang kedua, mempercepat proses input data dan pencarian data. Dan yang ketiga, membantu karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih efisien. Nah, yang terakhir di sini ada dokumentasi kegiatan dari kelompok kami. Begitu aja presentasi dari kami. Sekian dan